Shalom, selamat dan semangat pagi bagi seluruh jemaat dan sahabat GPIB dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Saya Pendeta Yolanda Adrai Likumahua. Saat ini saya melayani di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gria Husada, Surabaya. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memulai renungan kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Tolonglah kami ya Tuhan, yang saat ini akan membaca firman-Mu. Berikanlah hikmat dan pengertian yang benar, agar kami dapat memahami dan menghidupi kebenaran firman-Mu. Amin. Pembacaan hari ini terambil dari Amsal pasal 6 ayat 20 sampai ayat 21. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Nasihat tentang Perzinaan. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Tambatlah senantiasa semuanya itu pada hatimu, kalungkanlah pada lehermu. Demikian firman Tuhan. Para sahabat GPIB, seorang teolog dari Harvard dan Stanford University yang bernama David Elton Trueblood pernah mengatakan, ada suatu pemahaman yang menyatakan bahwa keluarga dibentuk oleh individu-individu yang membentuknya. Tetapi ada pemahaman yang jauh lebih mendalam, yakni bahwa individu-individu dibentuk oleh keluarga. Pernyataan tadi mengingatkan kita bahwa setiap individu adalah produk didik sebuah keluarga. Dan keluarga adalah komunitas pembelajaran dasar yang Allah tetapkan. Kalau kita melihat apa yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini, sebenarnya kembali mengingatkan kita tentang maksud dari kitab Amsal yang juga merupakan kumpulan ajaran tentang cara hidup yang baik. Di dalamnya diungkapkan juga dalam bentuk nasihat, peribahasa, dan pepatah. Dan keluarga menjadi latar di mana semua proses didik dimulai. Dan dalam keluarga juga Allah menanamkan cara-caranya yang baik, cara hidup yang baik, seperti yang dituangkan di dalam kitab Amsal ini. Bagaimana kitab ini mengajar orang memakai pikiran yang sehat, cara yang sehat, dan bersopan santun. Peribahasanya lumayan banyak, tetapi kita belajar dari sana bagaimana seharusnya kita membangun kehidupan kita, dimulai dari keluarga. Dalam kitab Amsal dan terkhusus pembacaan kita hari ini, sebutan anakku, sebutan ayahmu dan ibumu adalah gambaran keluarga yang hendak diangkat oleh kitab Amsal untuk memperlihatkan bagaimana cara Allah mempersiapkan generasi. Dan ini merupakan sesuatu yang kuat di dalam proses pembelajaran dan penanaman dasar setiap anak. Para sahabat GPIB, tidak ada konteks yang lebih tepat daripada keluarga untuk mengajarkan kebenaran-kebenaran yang perlu diajarkan, sehingga umat Tuhan akan hidup dalam jalan yang seharusnya. Pada pagi hari ini,
kita juga melihat bahwa selaku orang tua, kesempatan yang unik Allah karuniakan untuk mengajar anak-anak, dan itulah kesempatan yang tidak dimiliki oleh pihak lain karena orang tua tinggal bersama-sama dengan anak-anak dan anak-anak memulai kehidupannya bersama-sama dengan orang tuanya. Yang pertama, mengapa orang tua? Orang tua di sini ditempatkan Tuhan sebagai pihak yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk mempersiapkan hidup dan hari depan anak. Pengaruh zaman yang luar biasa bukan lagi cepat, tetapi menjadi sebuah percepatan yang dahsyat dan luar biasa. Sehingga bentuk-bentuk pelanggaran, bentuk-bentuk kejahatan yang mengancam generasi lebih kuat dibandingkan generasi-generasi terdahulu. Sehingga Kitab Amsal juga mempersiapkan keluarga sehingga menjadi tempat di mana anak-anak mendapatkan kekuatan yang mendasar dalam hidup mereka. Ayat yang tadi kita baca mengatakan, "Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu, janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu." Ada kalimat yang begitu mengesankan kepada setiap generasi, bahwa orang tua pernah memiliki pengalaman menjadi anak, tetapi anak belum pernah punya pengalaman menjadi orang tua. Sehingga anak tetap menjadi pihak yang harus dirangkul, dipersiapkan, dikasihi, dilindungi ketika mereka melangkah. Dan tidak ada cara lain selain menanamkan perintah Tuhan melalui apa yang mereka lihat, mereka dengar, dan mereka saksikan dalam keteladanan kedua orang tua. Perintah ayah dan ajaran ibu menjadi hidup dari apa yang dilihat dalam kehidupan mereka. Para sahabat GPIB, mari mempersiapkan generasi kita menjadi generasi yang kuat, sehingga mereka berintegritas di dalam menghadapi tantangan zaman ini. Digitalisasi yang sedemikian hebat membuat modus-modus ancaman kejahatan menjadi sedemikian kuat juga secara digital, sehingga iman mereka harus menjadi sebuah hal yang mendasari sehingga mereka kuat berjalan, membuat pertimbangan, bahkan keputusan-keputusan penting dalam hidup mereka. Yang kedua, keluarga menjadi tempat utama di mana anak-anak mendapatkan perlindungan yang sebenarnya. Apapun yang terjadi, dalam nasihat Amsal mengatakan kepada generasi bahwa menambahkan semua yang menjadi perintah orang tua harus sungguh menjadi bagian yang dihidupi dalam setiap langkah mereka. Tambatkan pada hati dan kalungkan pada leher adalah sebuah gambaran bahwa apa yang tertanam dalam hati mereka adalah sesuatu yang mereka hidupi setiap hari sebagai kebenaran yang hakiki di hadapan Tuhan. Terlihat atau terlihat oleh orang tua. Saya ulangi, terlihat atau tidak terlihat oleh orang tua, maka mereka tetap berjalan
di dalam kebenaran yang mereka pegang. Kalungkan pada leher adalah sebuah tanda bahwa mereka akan membawa itu kemanapun mereka pergi, sehingga mereka tetap menjadi generasi yang kuat di dalam menghadapi apapun dan tetap melakukan yang seharusnya mereka lakukan. Bapak, Ibu, Saudara, para sahabat GPIB, akhirnya kita tetap menjadi orang tua dan anak yang menyadari penuh seperti apa yang pernah terjadi di dalam kehidupan umat Tuhan di masa Perjanjian Lama. Kalau keluarga memahami diri bukan dari segala kesempurnaan dan ketiadaan masalah, tetapi menjadi keluarga yang melihat kehadiran Tuhan dalam segala tantangan dan pergumulan, karena di sanalah nyata pertolongan, kasih, dan penyelamatan Tuhan atas hidup umatnya. Selamat menjalani hari ini. Tuhan memberkati setiap keluarga kita dan tetap menjadi satu wadah di mana Tuhan akan berkarya bagi keluarga kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami menyadari bahwa zaman ini berubah dengan sangat cepat dan kami harus menghadapi begitu banyak ancaman. Tetapi kami menyerahkan keluarga-keluarga kami, generasi kami ke dalam tangan Tuhan, supaya mereka tetap berjalan di dalam terang firman-Mu. Kebenaran-Mu tetap nyata dan dihidupi sebagai kekuatan. Demi nama Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa dan memulai hari ini. Amin. Sahabat GPIB, selamat menjalani hari ini dengan penuh sukacita, berkat, dan penyertaan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita.